Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Romi Ramdan Ginanjar, SPDI, MPD, MOS, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar dan teman-teman dari kelas 4A PGSD. Sebelum menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salma Ramadanti dan ada rekan saya yaitu Reni Setiani. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai desain materi pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian desain materi pembelajaran. Adapun pengertian desain pembelajaran itu suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipasif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan adapun pengertian dari materi pembelajaran yaitu pengetahuan sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya, keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh seberapa banyak siswa dapat menguasai materi kurikulum. Nah, materi di sini itu materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3. Yang A ada pengetahuan atau knowledge, yang B keterampilan atau skill, dan yang C sikap atau attitude. Nah, untuk pengetahuan di sini itu pengetahuan menunjuk pada informasi yang disampaikan dalam pikiran atau mind siswa. Dengan demikian, pengetahuan berhubung dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa, sehingga manakala diperlukan siswa dapat mengungkapkan kembali. Dan yang selanjutnya yang B itu keterampilan atau skill. Nah, keterampilan atau skill ini menunjukkan pada tindakan-tindakan atau fisik dan non-fisik yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sikap di sini tuh sikap menunjuk pada kecerdasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini keberadaannya oleh siswa. Selanjutnya yang kedua, merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Untuk mendesain materi, langkah pertama sebelum seorang guru memulai mendesain materi-materi pembelajaran dalam bentuk apapun yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata pelajaran yang hendak diajarkan. Informasi-informasi itu mungkin didapatkan dalam bentuk hard copy, soft copy melalui perpustakaan, internet, dan atau konsultasi dari beberapa sumber diantaranya yaitu yang A. referensi baik yang utama atau sekunder, B. jurnal-jurnal ilmiah, C. hasil penelitian terbaru, D. buku ajar yang sudah dipakai sebelumnya, E. RPP yang ada sebelumnya, F. silabus kurikulum, G. konsultasi dengan guru senior, H. konsorsium keilmuan. Menurut konsep penyusunan desain instruksional secara sistematis, buku-buku teks hanyalah salah satu sumber untuk memilih materi atau bahan pengajaran. Materi yang harus diajarkan untuk suatu bidang studi yaitu dinamis dalam arti berubah dari waktu ke waktu, tidak statis, seperti tercantum di dalam buku-buku teks. Oleh karena itu, para guru atau dosen di dalam memilih sumber materi perlu memperhatikan penerbitan-penerbitan berkala seperti majalah, jurnal, para konsultan yang berpengalaman, termasuk pengalaman praktek para guru atau dosen sendiri di dalam mengadakan penelitian dan lain-lain sumber yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Selanjutnya, adapun aspek-aspek dalam mendesain suatu materi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang A. fakta, B. konsep, C. prosedur,
D. Prinsip. E. Nilai. F. Keterampilan. Cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan termasuk fakta, konsep, prosedur, atau prinsip ialah dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. A. Apakah siswa diminta untuk mengingat nama suatu objek, simbol, atau suatu peristiwa? Kalau jawabannya iya, maka materi pelajaran tersebut termasuk dalam kategori fakta. Contohnya, misalnya, seorang guru sekolah dasar mengajarkan nama-nama ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Yang B, apakah siswa diminta untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan beberapa contoh sesuai dengan suatu definisi? Kalau iya, berarti yang diajarkan tersebut adalah konsep. Contohnya, seorang guru mengajarkan definisi atau pengertian mubtada dan khobar, kemudian memberi contoh sesuai dengan definisi masing-masing. C. Apakah siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah, prosedur secara urut, atau memecahkan suatu masalah atau membuat sesuatu? Bila iya, maka materi pelajaran tersebut termasuk prosedur. Contoh, seorang guru mengajarkan bagaimana membuat magnet buatan. D. Apakah siswa diminta untuk mengemukakan hubungan antara beberapa konsep atau menerangkan keadaan ataupun hasil hubungan antara berbagai macam konsep? Bila iya, berarti materi pelajaran tersebut termasuk dalam kategori prinsip. Contoh, guru menerangkan sebab-sebab terjadinya gerhana bulan atau matahari. Nilai akhir dari sebuah informasi terletak pada kegunaan praktisnya, karena tujuan utama sebagian besar program-program pengajaran adalah menyiapkan siswa untuk menerapkan fakta dan konsep yang telah dipelajarinya. Persiapan ini dilakukan dengan meminta siswa untuk memecahkan masalah, menjelaskan situasi, mencari penyebab, dan seterusnya. Istilah pemecahan masalah umumnya digunakan untuk menunjukkan jenis kegiatan ini sebagai tingkat tertinggi dalam kegiatan intelektual. Selanjutnya, dalam merancang materi pembelajaran terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang A. Terdapat strategi belajar mengajar, B. Sesuai dengan kriteria tujuan instruksional, C. Materi pelajaran supaya terjabar, D. Relevan dengan kebutuhan siswa, E. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat, F. Materi pelajaran mengandung segi-segi etik, G. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis, H. Materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan bermasyarakat. Selanjutnya, materi atau bahan pembelajaran merupakan bagian terpenting bagi terlaksananya proses pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum yang harus dikuasai oleh guru dan peserta didik. Adapun sumber-sumber pelajaran antara lain meliputi A. Tempat atau lingkungan. Nah, tempat atau lingkungan di sini maksudnya yaitu di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar. Misalnya di perpustakaan, pasar, museum, kolam ikan, dan sebagainya. Kemudian yang B, orang atau narasumber. Nah, orang atau narasumber ini maksudnya itu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu. Maka yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya, guru, ahli geologi, polisi, dan ahli-ahli. Kemudian yang C ada objek. Nah, objek di sini itu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Maka benda itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya candi, Ka'bah, dan sebagainya. Kemudian yang D, bahan cetak dan non-cetak.
Maksudnya itu segala macam jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik. Selanjutnya, dalam memperhatikan tujuan pembelajaran, guru mengkaji perilaku awal siswa yang akan dibawa sampai ke perilaku sesuai dengan tujuan, bahwa anak didik terdiri dari yang pertama, ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini maksudnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Secara hierarkis, guru memberikan pengetahuan kepada peserta didik dimulai dari jenjang awal, yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sebagai dasar untuk mengembangkan informasi lebih lanjut, sehingga setelah itu siswa dapat meningkatkan pemahamannya. Kemudian yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif ini maksudnya yaitu mencakup menerima, peringatan, berkeyakinan, penerapan, karya, dan ketelitian. Ranah ini apresiasi sikap dan apresiasi. Ranah ini juga memperinci tujuan instruksional yang lebih sukar dalam istilah yang dapat diamati dan diukur. Misalnya, seseorang menghargai gagasan atau karya tulis orang lain. Kemudian yang ketiga ada ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini maksudnya yaitu mencakup persepsi, kesiagaan, respon terarah, dan adaptasi. Demikian juga, ranah ini tidak hierarkis, tetapi hanya mengklasifikasi saja, sehingga gerakan seluruh badan tidak lebih tinggi dibanding dengan gerakan yang terkoordinasi. Komunikasi nonverbal bukan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding kebolehan dalam berbicara. Selanjutnya, yang ketiga, kriteria pemilihan materi pembelajaran. Materi pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena pemilihan materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi bersangkutan. Secara garis besar, kriteria pemilihan materi pembelajaran adalah yang A, kriteria tujuan pembelajaran. Nah, kriteria tujuan pembelajaran di sini maksudnya untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku karena materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya yang B, materi pelajaran supaya terjabar. Maksud dari materi pelajaran supaya terjabar itu perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan. Berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi, tujuan, dan spesifikasi materi pelajaran. C. Relevan dengan kebutuhan siswa. Maksudnya di sini itu bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan. Yang D, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Maksudnya di sini itu siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, yang E, materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Maksudnya di sini itu materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak. Pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya. Selanjutnya, F. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Maksudnya di sini itu, setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh. Terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu.
Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologi siswa. Dengan cara ini diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan dapat segera dilihat keberhasilannya. Dan yang terakhir yaitu G, materi pelajaran bersumber dari buku yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Maksudnya di sini itu ketiga faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih materi pelajaran. Buku sumber yang baku umumnya disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun berdasarkan GBPP yang berlaku, kendati pun belum tentu lengkap sebagaimana yang diharapkan. Guru yang ahli penting oleh sebab sumber yang diharapkan. Guru yang ahli penting oleh sebab sumber utama memang guru itu sendiri. Guru dapat menyimak semua hal yang dianggapnya perlu untuk disajikan kepada para siswa berdasarkan ukuran pribadinya. Masyarakat juga merupakan sumber yang luas, bahkan dapat dikatakan sebagai materi belajar yang paling besar. Selanjutnya yang keempat, manfaat dan peranan menyusun materi pembelajaran. Nah, manfaat di sini itu manfaat yang diperoleh apabila seorang guru jika mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai kebutuhan belajar siswa. Dan yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Dan yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Dan yang keempat, menambahkan khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Dan yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Selanjutnya, peranan bahan ajar. Adapun peranan bahan ajar adalah A. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang disajikan. Yang B. Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik. Yang C. Menyediakan suatu sumber yang tersusun, rapi, dan bertahap. Yang D. Menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didik. Yang E. Menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. Yang F. Menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. Selanjutnya yang kelima, mendesain materi pembelajaran. Dalam mendesain materi pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Hal ini pula yang akan menentukan sempurna atau tidaknya desain materi pembelajaran, yaitu pengumpulan informasi dan peta konsep. A. Pengumpulan informasi. Sebelum seorang guru memulai pelajarannya, di minggu pertama hari sekolah atau di dalam kelas, tentu ia melakukan persiapan-persiapan dalam beberapa aspek desain mata pelajaran. Persiapan ini dapat dikatakan sebagai satu usaha pembuktian akuntabilitas profesionalisme pembelajaran seorang guru kepada siswa yang telah memberikan kepercayaan kepada madrasahnya. Paling tidak ada 4 elemen yang harus dipersiapkan seseorang guru dalam mendesain satu mata pelajaran, yaitu yang pertama, elemen materi-materi pelajaran. Yang kedua, elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Yang ketiga, elemen strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Dan yang keempat, elemen evaluasi pembelajaran. Keempat elemen itu memiliki karakter yang bersifat holistik, serasi, sekata, senada. Selanjutnya, untuk mendesain materi, langkah pertama yaitu sebelum seorang guru memulai mendesain materi-materi perkuliahan dalam bentuk apapun, ia seharusnya mulai mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata kuliah yang akan diampu. Informasi-informasi mungkin didapatkan dalam bentuk hard copy, soft copy, melalui perpustakaan, internet, dan atau konsultasi dari beberapa sumber. Dan yang langkah kedua yaitu setelah informasi materi dianggap memadai,
Maka ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan oleh seorang dosen atau guru untuk mendesain materi perkuliahan atau pembelajaran yang relatif siap disajikan atau di-share kepada siswa. Dan slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Reni Setiani. Peta konsep adalah merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang pelajaran. Peta konsep juga diartikan tampilan dari sebuah gambar atau bagian tentang konsep-konsep materi yang disusun sesuai dengan tabiat ilmu pengetahuan itu sendiri tanpa memudahkan urutan atau sequencing untuk pembahasan yang diinginkan. Pertama, langkah-langkah membuat peta konsep. Untuk mendesain materi perkuliahan untuk satu semester dalam sebuah peta konsep, ada beberapa langkah yang dilakukan khususnya bagi dosen pembuka, guru bantu, atau guru. Yang A. Brainstorming atau curah pembahasan. Yang B. Menentukan 8-12 konsep atau topik besar, mayor, atau utama. Yang C. Menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar. Yang D. Menghubungkan konsep dengan garis. Yang E. Memberikan label di atas garis pantai. 2. Bagaimana memperbaiki peta konsep atau konsep map. Untuk memperbaiki draft sebuah peta konsep, ada beberapa langkah yang sebaiknya dicoba. Perbaikan bisa bersifat teknis atau substansi. Untuk memperbaiki hal-hal yang teknis, Anda kembali memeriksa peta konsep untuk memastikan poin dokumen. Yang A. Pastikan semua konsep sebagai konsep besar atau utama. Yang B. Pastikan semua telah memiliki hubungan antar konsep. Dan C. Apa yang terjadi jika Anda memindahkan konsep X ke tempat lain? Yang D. Apa yang terjadi jika Anda memindahkan Y ke tempat lain? Yang E. Apa yang terjadi jika Anda mengubah arah tanah? Yang F. Apakah bentuk konsep ini yang terjadi? 3. Karakteristik konsep map. Desain bahan ajar berdasarkan konsep map memiliki karakteristik khas. Pertama, ia hanya memiliki konsep-konsep atau ide-ide pokok atau sentral mayor utama. Yang kedua, ia memiliki hubungan yang mengaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Ketiga, ia memiliki label yang membunyikan arti hubungan yang mengaitkan antara konsep. Keempat, desain itu terwujud sebuah diagram atau peta yang merupakan satu bentuk representasi konsep-konsep atau materi bahan ajar yang. 4. Karakteristik teknik konsep map. Ada beberapa karakteristik sebagai teknik desain bahan ajar, yaitu yang A. Biasanya berstruktur hierarkis dengan lebih inklusif, konsep-konsep general di bagian atas kemudian kurang inklusif, konsep-konsep khusus diletakkan di bagian bawah peta. B. Kata-kata yang menghubungkan selalu ada di atas garis-garis yang menghubungkan konsep-konsep. C. Konsep map mengalir dari atas ke bawah halaman. Tanda panah digunakan untuk menunjukkan arah hubungan. Dan D. Sebuah konsep map representasi atau gambaran pemahaman seseorang tentang sebuah masalah, yaitu mata pelajaran, topik persoalan. Yang E. Kekuatan konsep map berasal dari interkoneksi di antara dan antara konsep-konsep. Yang F. Perasaan seseorang mungkin terekspresikan ke dalam sebuah map dengan memasukkan konsep-konsep yang bernada empatis tentang sebuah konsep atau perasaan tidak suka terhadap sebuah konsep atau perasaan stres seperti ketakutan, kemarahan, kesenangan, ketertekanan, dan lain-lain. 5. Urgensi konsep map. Yang A. Konsep map bisa digunakan untuk teknik belajar. Yang B. Konsep map dapat digunakan untuk strategi belajar bermakna. Yang C. Guna konsep map dalam pembelajaran. A. Konsep map bisa digunakan untuk teknik mengajar. Ada beberapa kegunaan konsep map sebagai teknik mengajar. Itu 1. Dia bisa digunakan untuk menggunakan mata pelajaran. Kedua, dia bisa digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pemilihan materi perkuliahan. Ketiga, dia bisa berperan
digunakan sebagai satu paduan proses pembelajaran. Yang keempat, ia juga mendapat konsistensi pengontrolan penyampaian materi dan menjaga batas-batas informasi luar masuk ke dalam materi bahan ajar. Yang kelima, ia dapat membuat transisi antar unit bahan ajar. Yang keenam, daya ingat akan gambar jauh lebih kuat bertahan dalam otak dibandingkan dengan susunan kalimat. Yang ketujuh, ia dapat juga berperan meringkas bahan ajar. Yang kedelapan, ia juga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Yang B, konsep map dapat digunakan untuk strategi belajar bermakna. Ada beberapa kegunaan konsep sebagai strategi belajar siswa. Yang pertama, ia dapat sebagai sarana belajar dengan membandingkan konsep siswa dengan guru. Yang kedua, ia dapat digunakan sebagai cara lain mencatat pelajaran sewaktu belajar. Yang ketiga, ia dapat juga digunakan secara individual sebagai alat belajar dengan membandingkan konsep yang dibuat di awal dengan di akhir sebuah kelas. Yang keempat, konsep map dapat meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar. C. Guna konsep map dalam pembelajaran. Seorang guru mungkin menggunakan konsep map sebagai teknik untuk beberapa kesempatan. Sebelum siswa mengetahui langkah-langkah buat konsep map, yaitu yang pertama, mempersiapkan desain materi untuk semester. Yang kedua, persiapan mengajar persepsi. Yang ketiga, persiapan mengajar per topik berdasar. Yang keempat, menghubungkan sesi kelas dengan tutorial laboratorium atau studi tour misalnya atau seminar. Yang kelima, menghubungkan kelas sebelumnya dengan kelas yang akan diajarkan. Apabila siswa telah mengetahui cara membuat konsep map, seorang guru dapat memanfaatkannya untuk beberapa kesempatan aktivitas pembelajaran. Pertama, membuat rangkuman teks bacaan sebagai alternatif. Yang kedua, menentukan pemahaman sebelumnya. Yang ketiga, melokasi kesalahan pengertian. Yang keempat, mengembangkan tugas-tugas semester. Yang kelima, merangkum catatan-catatan ceramah kelas. Yang keenam, membuat kertas kerja. Yang ketujuh, evaluasi dan penilaian. Yang keenam, keunggulan konsep map. Keunggulan konsep map terletak pada pemahaman yang terwakili di dalam map yang dihasilkan, pada proses pembuatan map, dan di dalam potensi proses memfasilitasi satu hubungan yang lebih antara guru dengan siswa. A. Berbagi pemahaman. B. Proses pembuatan konsep. C. Hubungan. Yang keenam, prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan belajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Relevansi artinya keterkaitan, konsistensi artinya keajegan, kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai. 7. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Berbagai langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan materi pembelajaran yaitu A. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum mengembangkan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor, ataukah afektif. B. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.
Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sekian presentasi dari kelompok ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.